Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Heni Apriani. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang patofisiologi terjadinya ketoasidosis diabetikum atau KAD. Ketoasidosis diabetikum merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus, ya, terutama pada pasien DM tipe 1. Pasien di DM tipe 1 adalah pasien yang tergantung terhadap insulin. Pada pasien diabetes, terjadi perubahan metabolisme tidak hanya karbohidrat, tapi juga metabolisme protein dan metabolisme lemak. Nah, insulin yang tidak adekuat atau insulin yang tidak cukup akan menyebabkan penurunan penggunaan glukosa di tingkat sel. Ya, ingat, pasien DM mengalami kelebihan glukosa dalam darah, tetapi tidak di dalam sel. Nah, hal ini menyebabkan terjadi penumpukan glukosa dalam darah atau disebut sebagai hiperglikemia. Keadaan ini menyebabkan urin keluar, menyebabkan glukosa keluar dalam urin. Pada orang yang normal ini tidak boleh terjadi, ya. Tidak boleh glukosa itu keluar dalam urin. Akibatnya timbullah poliuria atau pasien mengeluh sering buang air kecil. Keadaan ini memicu terjadinya peningkatan diuresis osmotik. Akibatnya, karena urin banyak dikeluarkan dari dalam tubuh, darah mengalami peningkatan kekentalan atau istilahnya hiperosmolaritas. Nah, jadi kondisi di dalam darah itu kental. Nah, apa dampaknya? Karena diuresis osmotik yang meningkat, volume sirkulasi akan menurun. Ya, artinya cairan intravaskuler akan menurun. Hal ini menyebabkan muncul terjadinya hipotensi dan tachikardi. Sehingga kalau tekanan darahnya diukur akan rendah karena cairan banyak keluar dari tubuh. Urin yang keluar terus-menerus atau urin yang banyak keluar akan menyebabkan kalium juga keluar bersama urin. Sehingga kalau diperiksa kadar elektrolit dalam darah, kalium akan menurun atau berkurang. Nah, akibat dari penurunan volume sirkulasi darah ke seluruh tubuh, perfusi jaringan menjadi terganggu, ya. Penyampaian nutrisi, oksigen ke organ tubuh akan mengalami gangguan atau juga darah yang mengalir ke organ akan menurun sehingga perfusi ginjal juga menurun. Kinerja ginjal menurun. Nah, ingat, ginjal sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan asam basa tubuh. Ya, yang berperan di sini terutama dalam pengeluaran bikarbonat. Nah, keadaan ini memicu munculnya asidosis metabolik. Ya, ingat, trias ketoasidosis salah satunya adalah asidosis, ya. Trias asidosis ada 3. Yang pertama hiperglikemia, yang kedua asidosis, yang ketiga adalah ketosis. Ya. Kondisi asam atau kondisi asidosis menyebabkan penurunan kalium di dalam sel. Ingat, kalium ini fungsinya sangat penting untuk kerja jantung. Nah, kalau kaliumnya kurang, maka resiko terjadinya aritmia jantung atau kardiak aritmiasis. Baik, ini akibat
terganggunya metabolisme karbohidrat. Nah, yang terjadi pada metabolisme protein adalah peningkatan pemecahan protein otot menjadi asam amino. Karena gula tidak bisa digunakan, jadi tubuh akan mencari cara lain untuk mendapatkan glukosa. Nah, akhirnya protein otot dipecah menjadi asam amino. Tujuannya terjadi yang namanya gluconeogenesis. Membentuk gula dari bahan bukan gula. Nah, ingat tadi sudah terjadi darah kental karena kelebihan gula. Nah, sekarang ditambah dari pemecahan protein, akibatnya makin hiperosmolaritas. Nah, keadaan hiperosmolaritas ini juga berbahaya untuk otak, sehingga pada gejala akhir atau pada stadium akhir, pasien akan mengalami gangguan tingkat kesadaran, ya, bahkan bisa mengalami koma, bahkan kematian. Oke. Sekarang apa yang terjadi dengan metabolisme lemak? Karena glukosa tidak bisa digunakan, maka tubuh berusaha mencari alternatif dengan memecah lemak. Jadi tujuannya adalah lemak dipecah supaya menjadi gula. Apa dampaknya dari pemecahan lemak? Terjadilah pemecahan lemak menjadi asam lemak. Ingat, karena asam lemak ini beredar ke seluruh darah, maka terjadi peningkatan oksidasi asam lemak bebas, sehingga terjadi yang namanya ketosis. Lemak dipecah menjadi keton, sehingga kalau darahnya diperiksa, darahnya asam. Suasana asam ini menimbulkan perasaan tidak nyaman buat pasien, ya. Selain tentu saja karena memicu timbulnya asidosis metabolik karena penumpukan asam lemak dalam darah, pasien juga mengeluhkan mual dan muntah. Ingat, tadi kondisinya pasien sudah mengalami poliuri. Urin keluar dari tubuh, jadi tubuh kekurangan cairan. Sekarang diperparah oleh kondisi mual dan muntah karena suasana tubuh yang asam. Nah, di sini karena pasien terganggu kesadarannya menurun, maka memicu terjadinya pernapasan yang cepat dan dalam. Nah, tanda yang lain akibat pemecahan ketosis adalah pada pernapasan pasien itu sangat khas, ya, bau napasnya itu seperti napas aseton, napasnya bau buah, ya, jadi kayak pewarna kuku, bau mulutnya pasien atau bau napasnya. Nah, inilah yang terjadi pada pasien ketoasidosis diabetikum. Akibat dari metabolisme yang terganggu pada karbohidrat, protein, dan lemak, sehingga menimbulkan hiperosmolaritas, menimbulkan ketosis, dan asidosis metabolik. Ya, sesuai dengan gejala dari ketoasidosis atau yang dikenal sebagai trias klasik ketoasidosis diabetikum, yaitu hiperglikemia, asidosis metabolik, dan ketosis. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami materi tentang patofisiologi, salah satu komplikasi penting yang terjadi pada pasien DM tipe 1 atau DM yang tergantung dengan insulin. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.